Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannan alladzi hadana lil imani wa ja'alana min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innal khairal kalami kalamullah wa khairul huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin dimanapun kalian berada. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi nikmat syukur hingga saat ini melalui udara yang kita hirup, langkah yang kita ayunkan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri di usia yang penuh ujian ini. Salawat berbingkaikan salam kita limpahkan kepada Sang Rasul pemimpin umat yang mengorbit cahaya selamat, yang membawa syafaat kepada kita besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di era zaman yang dimana kata healing lebih populer daripada sholat, banyak remaja mencari ketenangan di dunia luar, padahal sejatinya kedamaian abadi adalah di atas sajadah. Oleh karena itu hadirin, sholat bukan hanya sekedar kewajiban saja, tetapi juga benteng yang melindungi akhlak kita dari arus kehidupan. Usia remaja adalah masa di mana kita penuh rasa ingin tahu, penuh ujian, mudah terpengaruh oleh dunia luar, oleh pergaulan, media sosial maupun perilaku. Oleh karena itu hadirin, diperlukannya suatu benteng yang kokoh untuk melindungi akhlak kita dari pengaruh dunia yang gelap. Apa benteng tersebut? Salah satunya adalah sholat. Sholat adalah benteng yang kokoh untuk melindungi kita dari pengaruh kerasnya dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil munkari wal fahsya. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka bacalah apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan laksanakan sholat. Sholat melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sebaik-baiknya mengingat Allah adalah dengan sholat, karena besar keutamaannya. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang artinya apa hadirin? Sholat adalah ciri utama seorang muslimah yang sejati. Seorang remaja muslimah yang sejati tidak akan meninggalkan sholat. Di era zaman yang serba canggih ini, notifikasi HP jelas lebih ditunggu daripada suara azan. Oleh karena itu, sholat tidak hanya tentang gerakan sujud dan rukuk saja, tetapi juga tentang siapa kita ketika berhadapan dengan Allah. Di situ kita menyadari apa posisi kita sebenarnya. Dan disitulah akhlak kita mulai dipelihara, wahai hadirin. Ketika ada yang bertanya, kenapa sih remaja zaman saat ini
sulit sekali diatur, malas-malasan, dan mudah tersulut emosi. Maka jawaban sederhananya adalah ini. Mungkin sholatnya yang perlu ditingkatkan lagi. Karena dengan sholat kita bisa mengontrol akal kita. Rasulullah pernah bersabda, perjanjian kami dengan mereka adalah sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya maka ia adalah kafir. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Nasai. Yang artinya, sholat menentukan pembeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Remaja yang beriman, yang melaksanakan sholatnya, berarti imannya masih hidup. Dengan iman itulah akhlaknya dipelihara. Akhlaknya terjaga, akhlaknya ditingkatkan. Di zaman ini hadirin, banyak remaja yang berlomba-lomba untuk mencari feed Instagram daripada memperbaiki feed hatinya melalui sholat. Ini yang patut dipertanyakan. Ketika sholat bukan lagi menjadi prioritas utama, melainkan fokusnya pada urusan duniawi saja, melalui penampilan, popularitas, dan bahkan kesenangan dunia yang sifatnya hanya sesaat. Remaja kini acuh tak acuh, gadget dan gamenya sampai subuh, Al-Quran ditinggal jauh, sholatnya juga ditinggal jauh, jalan ke masjid serasa lumpuh. Pemudi muslimah kini menjadi miris, hati orang tua menangis melihat perilaku anak gadis gaya hidup mirip artis. Dipakein jilbab malah ditepis, disuruh sholat tidak digubris. Kerjaannya dandan klimis, sibuk krimbat dan ukir alis. Ingin meniru selebritis, pakaiannya ketat dan tipis. Ini yang salah hadirin. Oleh karena itu, tidak hanya sholatnya saja, tetapi akhlaknya juga harus diperbaiki. Ketika kamu melaksanakan sholat tetapi akhlakmu tidak diperbaiki, maka ada yang salah dengan caramu menjalankannya. Sebagaimana Allah pernah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul alim. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, orang yang melalaikan sholatnya, orang yang lalai, orang yang berbuat riya, dan orang yang tidak mau membantu meskipun dengan barang yang berguna. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholatmu sebagai benteng akhlak remaja muslimah saat ini. Marilah kita sempurnakan wudhu kita supaya hatinya ikut bersih. Kita sempurnakan takbir kita supaya niat hanya lurus kepada Allah. Kita sempurnakan ruku dan sujud kita supaya tidak hanya badan saja yang tunduk, tetapi hatinya ikut tunduk. Kita sempurnakan waktu kita supaya hidup kita lebih teratur dan banyak barokahnya. Karena sejatinya remaja muslimah yang paling diacungkan jempol adalah dia yang mengutamakan sholatnya. Karena dia tahu kapan harus berkata tidak untuk sesuatu yang buruk, meskipun orang di sekelilingnya mengatakan iya. Iling-iling umat muslimin muslimat, ayo podo berjamaah sholat fardu, iku kewajiban manungso ing donya.
kanggo persiapan bekal ing akhirat. Oleh karena itu hadirin, jadilah remaja yang tidak hanya mempertimbangkan sholatmu, tetapi remaja yang memperbaiki akhlakmu juga. Karena dengan sholat juga mengajarkan kita bagaimana menjaga kesucian di era dunia yang semakin ramai ini. Karena hidup bukan hanya tentang berlomba-lomba mencari pengakuan lewat media sosial atau mencari like dari pandangan manusia, tetapi untuk mencari ridha Allah dan juga untuk berbuat benar di pandangan Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ning Malioboro, budale numpak Pajero. Cekap semanten atur kawula, menawi lepat kula nyuwun pangapura. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobahu min syai'atin famin nafsik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.